semangat belajar. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika yang kali ini kita akan lanjutkan ke trigonometri bagian ke-14 yang akan membahas tentang aturan sinus. Baiklah anak-anak sekalian, semoga penjelasan dan contoh soal yang akan kita pelajari bersama di video kali ini dapat kamu pahami dan pelajari dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan trigonometri bagian ke-14 ini, kita akan belajar aturan sinus. Perhatikan segitiga A, B, C berikut ini. Nah, titik sudutnya adalah titik sudut A, kemudian titik sudut B, dan titik sudut C. Kemudian, di segitiga tersebut ada keterangan A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, A kecil ini disebut dengan sisi A. Sisi A berada di depan titik sudut A. Kemudian sisi B, penulisannya huruf B kecil ya. Sisi B berada di depan titik sudut B. Kemudian sisi C berada di depan titik sudut C. Nah, aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur pada segitiga yang belum diketahui. Dengan syaratnya ada 3 unsur yang lain yang diketahui. Nah, kita mencari satu unsur yang tidak diketahui dengan syarat ada 3 unsur yang diketahui. Nah, apa saja syaratnya itu? Yang pertama adalah menentukan panjang sisi segitiga bila panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya diketahui. Atau alternatif yang kedua, menentukan besar sudut jika diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang berseberangan dengan satu sisi yang diketahui. Nah, aturan sinus itu sendiri bunyinya adalah, coba lihat sini, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Artinya sisi dengan berbanding dengan sudut di depannya. Sisi dengan sudut di depannya. Sisi dengan sudut di depannya. Jadi kita ulangi kembali dari segitiga yang awal bahwa sisi A, nih ya, sisi A berhadapan dengan titik sudut A. Maka itu kita bandingkan A per sin A, kemudian sisi B berhadapan dengan titik sudut B, berarti B per sin B, dan demikian juga dengan sisi C yang tadinya berhadapan dengan titik sudut C, sehingga C per sin C. Nah, langsung saja kita pelajari contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Pada segitiga ABC, pada segitiga ABC diketahui panjang AC-nya adalah 10, besar sudut B-nya adalah 45 derajat, dan besar sudut A-nya adalah 30 derajat. Tentukan panjang sisi BC. Nah, kalau kita lihat di soal ini, maka ada satu panjang sisi yang diketahui dan ada 2 besar sudut yang diketahui. Nah, langkah pertama pengerjaan contoh soal ini adalah dengan menggambar segitiga ABC-nya tersebut gitu. Supaya dengan mudah kita bisa menentukan atau menempatkan apa yang sudah diketahui di soal. Nah, kita lihat. Ya. Kemudian kita buat A, B, dan C. Nah, kita isi. Diketahui AC sama dengan 10. AC berarti panjang sisi AC 10. Besar sudut B 45 derajat, kemudian besar sudut A 30 derajat. Nah, inilah yang diketahui di soal, dan yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi BC ini. Nah, jadi kalau misalnya kita buatkan ke rumus yang di awal, kita menentukan panjang sisinya, maka ini
eh, sudut B berhadapan dengan sisi B. Nah, sisi B adalah ini. Nah, jadi panjang sisi AC itu boleh juga kita sebut dengan panjang sisi B, karena sisi B berhadapan dengan titik sudut B. Nah, yang ditanya ke kita adalah berapa panjang sisi BC. Kalau kita lihat, sisi BC ini berhadapan dengan titik sudut A. Nah, berarti boleh kita buat di sini BC itu sama dengan sisi A. Dan inilah yang akan kita tentukan berapa nilainya. Ingat kembali, rumus aturan sinus adalah sisi bandingkan dengan sudut yang di depannya. Sehingga kita buat di sini rumus aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, alternatif yang lain boleh juga kamu menuliskan seperti ini. Misalnya AC gitu ya, ini AC per sin B, karena sisi AC ya, sisi AC itu berhadapan dengan sin B. Boleh juga penulisannya seperti itu. Sama dengan sisi BC berhadapan dengan titik sudut A. Berarti di sini sinus A. Ini alternatif. Kita lanjut yang kita tulis pertama ya. Nah, panjang sisi A. Panjang sisi A inilah yang mau dicari. Karena itu si BC. Nah, sinus A berarti sinus 30 sama dengan panjang sisi BC adalah 10 per sinus 45. Nah, kemudian kita isi nilainya. A per sin 30 adalah setengah. Kemudian 10 per sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, kita lanjutkan dengan membuat kali silang. Nah, prosesnya adalah berarti A kita kali dengan setengah akar 2 sama dengan, nah kemudian 10 kali setengah. Nah, 10 kali setengah ini kan boleh kita sederhanakan langsung ya. 10 kali setengah itu artinya 10 bagi 2. Berarti ini hasilnya adalah 5. Sehingga di sisi kiri boleh juga kita buat penulisannya seperti ini. A kali akar 2 per 2 sama dengan 5. Nah, kemudian menentukan nilai A-nya. A sama dengan, nah ini, yang akar 2 per 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau pembagian maka boleh kita rubah bentuknya menjadi perkalian. Nah, kalau perkalian berarti 5 kali, jangan lupa dibalikkan posisinya. 5 kali, nah, kalau semula dia akar 2 per 2, setelah kita kalikan menjadi 2 per akar 2. Itu sama dengan, nah 5 kali 2 adalah 10 per akar 2. Nah, ingat, ini kalau ada tanda akar di bawah per maka itu harus kita rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Dengan mengalihkan akar sekawannya, kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga nilai A sama dengan 10 akar 2 untuk di pembilangnya per akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 bagi 2 adalah 5, kemudian masih ada sisa akar 2-nya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada segitiga ABC diketahui panjang AB-nya 4, panjang AC-nya 4 akar 2, dan sudut C-nya adalah 30 derajat. Tentukanlah besar sudut A. Kalau kita lihat, jika diketahui soal, maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah menggambarkan segitiganya. Kemudian setelah segitiganya digambar, maka kamu menentukan apa-apa saja yang atribut segitiga tersebut yang diketahui di soal. Nah, kita gambarkan segitiganya. Segitiga ABC. Seperti ini. Sekarang kita buat kurang ke kiri nih.
Nah, dengan menggambar segitiga ini akan memudahkan kita untuk melihat sisi atau sudut mana yang ditanya di soal. Jadi kita buat namanya segitiga A, B, C. Nah, kemudian kita letakkan atributnya. AB adalah 4, kemudian AC adalah 4/2, kemudian sudut C adalah 30 derajat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa untuk aturan sinus itu harus berpasangan. Berpasangan antara sisi di depannya dengan sudutnya. Sudut dengan sisi di depannya, sudut dengan sisi di depannya. Jadi minimal ada 2 yang berpasangan. Kalau kita lihat untuk segitiga ABC ini, nah, sudut C berhadapan dengan sisi di depannya. Nah, sisi di depan si C itu adalah sisi AB. Berarti boleh kita buat C sama dengan 4 atau panjang sisi C sama dengan 4. Kemudian sisi AC berada di depan titik sudut B. Nah, sehingga panjang sisi AC boleh kita sebut dengan sisi B. Berarti ada sekarang yang sudah berpasangan, yaitu antara si C dengan sudut di depannya, kemudian si B dengan sudut di depannya. Nah, itu kita buat di aturan sinusnya. Maka kita buat B per sinus B sama dengan C per sinus C. Kemudian kita isi panjang sisi B-nya adalah 4/2 per sinus B. Ini yang masih kita cari nilainya berapa. Kemudian si C. Panjang sisi C adalah 4 per sinus 30 derajat. Kita lanjut. 4/2 per sinus B sama dengan 4 per sin 30, nilainya adalah setengah. Nah, seperti yang kita lakukan di sebelumnya, kita lakukan kali silang. Oke, kita kali silang. 4 kali sin B sama dengan 4/2 kali setengah. Nah, ini yang 4/2 kali setengah ini 4 kali setengah itu sama dengan 4/2. Maka 4/2 adalah 2. Nah, di sisi kiri adalah 4 sin B sama dengan di ruas kanan adalah 2/2. Kemudian kita lanjutkan hitungannya. Kita akan mau mencari berapa nilai sudut B. Nah, sinus B sama dengan 2/2 per 4. Nah, kemudian kita sederhanakan. Sin B sama dengan 2/4. Itu kalau kita sederhanakan menjadi setengah. Kemudian masih ada akar 2-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sin B sama dengan setengah akar 2. Sin berapakah yang nilainya setengah akar 2? Nah, maka jawabannya adalah sin 45 derajat atau besar sudut B itu adalah 45 derajat. Nah, kita isi. Berarti B ini adalah 45 derajat. Nah, kemudian yang ditanya bukan besar sudut B, tapi berapa besar sudut A. Nah, kalau kita lihat sudut C-nya sudah ada nilainya 30. Sudut C nilainya sudah ada 45. Tinggal mencari berapa besar sudut A. Nah, sudah kita ketahui bahwa jumlah sudut A tambah sudut B tambah sudut C untuk di sebuah segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, tinggal kita isi. Sudut A ini yang ditanya, sudut B-nya sudah ada 45 derajat, sudut C-nya sudah ada juga 30 derajat, sama dengan 180. Sehingga sudut A tambah jumlahkan 45 tambah 30, kemudian sama dengan 180 derajat, sehingga sudut A adalah 180 dikurang 75, berarti 105 derajat. Ini dia. Jadi yang perlu kamu ingat bahwa untuk aturan sinus itu memang harus berpasangan antara sudut dengan sisi yang di depannya, sudut dengan sisi di depannya. Jadi minimal dia ada 2 pasang yang seharusnya diketahui. Dari 2 pasang ini minimal harus 3 unsur yang diketahui. Gitu dia.
Nah, kemudian seperti yang Ibu bilang di awal, untuk penyederhanaan perhitungannya boleh kita tidak melakukan kali silang, gitu ya. Boleh tidak melakukan kali silang, tapi hasilnya tetap sama. Yang penting konsepnya harus kami ketahui bahwa untuk menyederhanakan bentuk yang ini, saya tandai dulu. Nih. Nah, konsepnya adalah dengan kali silang. Nah, sekarang kita buat dengan alternatif yang lain. Saya buat di sini cara kedua. Ibu buat di sini cara kedua. Itu ya. Saya ambil dari A per sinus 30 sama dengan 10 per sin 45. Kemudian kita isi A per setengah 10 per setengah akar 2. Nah, ini boleh langsung kita coret. Ini setengah dengan setengah itu boleh langsung dicoret atau dieliminasi. Sehingga hasil akhirnya adalah A sama dengan 10 per akar 2. Karena apa? A ini sebenarnya per 1. Karena setengah dengan setengah, setengah bagi setengah kan 1. Nah, kemudian kita sudah mengetahui bahwa setiap bentuk pecahan yang ada bentuk akar di penyebutnya harus kita rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan. Sehingga si A itu adalah 10 akar 2 per akar 2 kali akar 2 adalah 2, maka si A itu adalah 5 akar 2. Nah, nilainya sama dengan yang sudah kita hitung sebelumnya. Sama-sama 5 akar 2. Oke, jadi sebenarnya konsepnya itu adalah langkah yang pertama dengan proses kali silang, tapi cara kedua ini adalah untuk menyederhanakan atau mempercepat proses hitungan. Demikian juga untuk yang contoh yang kedua tadi. Contoh yang kedua, ini saya buat di sini cara 2. Sebentar. Supaya sebentar. Kita buat spasinya. Nah, kita buat cara 2. Kemudian ini saya potong ya, dari sini Ibu potong. Oke, kita buat di sini 4 akar 2 per sin B sama dengan 4 per setengah. Nah, kalau kita lihat, yang boleh dicoret itu adalah yang sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut. Nah, untuk cara contoh soal yang kedua ini, nah 4 dengan 4 ini boleh langsung kita coret. Kemudian langsung kita kali silang. Sin B kali silang ke sini kan sebenarnya di sini 1 ya, ini juga 1. Kalau kita kali silang, sin B sama dengan berarti kita kalikan setengah kali akar 2. Nah, sama. Berarti B-nya adalah 45 derajat. Jadi ini hanya mempercepat proses hitungan, tetapi tetap kamu harus menguasai teknik dasarnya, yaitu dengan melakukan kali silang. Baiklah Anda sekalian, demikianlah pembelajaran kita mengenai aturan sinus. Semoga apa yang kita pelajari dan soal yang sudah kita bahas bersama dapat kamu pahami dan pelajari dengan baik. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Sehat, tetap semangat, dan terima kasih. 맘을 다 잡아봐도 자꾸만 차아진다